penjelasan akidah berada di kitab Sulam antak lama watak takida watu soddiko watu mina annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya baginda Nabi itu adalah utusan Allah. Terus juga tak takidah i'tiqad, percaya bijami ima akhbar bihi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang disampaikan akhbar oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang video yang beredar dari Ustadz Firanda yang menyebut Imam Asy'ari sesat. Yazid Jawas juga menyebut demikian, bahwa Imam Asy'ari sesat. Apa dalil mereka? Karena Imam Asy'ari itu menyebutkan bahwa Al-Quran makhluk. Itu bohong. Jadi hal yang demikian itu bohong. Mereka tidak membaca kitabnya Imam Asy'ari Ad-Diyanah Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Di sana Imam Asy'ari, bahkan Imam Asy'ari yang menentang keras kelompok Mu'tazilah, itu Imam Asy'ari menentang keras kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan Imam Asy'ari juga Imam Maturidi yang mematahkan setiap pendapat-pendapat Mu'tazilah yang hanya berbasis dengan dalil akal. Ya. Perlu kita ketahui. Jadi siapakah? Sudah kita tahu bahwa mereka itu bohong. Ustadz Firanda itu bohong, melakukan kebohongan yang besar untuk menjatuhkan Imam Asy'ari dan mengkafirkan atau menyesatkan semua pengikutnya. Bahwa Imam Asy'ari itu berpendapat bahwa Quran itu makhluk, itu bohong. Bahkan Imam Asy'ari yang menentang keras Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dengan apa? Dengan dalil in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar. Jadi tidak ada di kitab manapun Imam Asy'ari itu berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, tidak ada. Yang ada, Imam Asy'ari tidak berpendapat seperti itu. Jadi kenapa sekarang kelompok Wahabi itu sangat membenci Asy'ariyah, menyesatkan, menyerang, mengkafirkan, melakukan kebohongan apa yang tidak diperbuat oleh kelompok Asy'ariyah. Kenapa? Kenapa juga mereka itu membenci As-Sufiyah yang dimaksud Wahabi? Jadi Wahabi itu membenci Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, dan Wahabi itu membenci As-Sufiyah. Dua-duanya itu dibenci. Karena akidah mereka atau imam panutan mereka, Ibn Taimiyah, itu adalah penerus Mu'tazilah, penerus Khawarij. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada dalilnya, ya. Kakek moyang mereka Mu'tazilah dan Khawarij itu dipatahkan oleh Imam Asy'ari.
setiap dalilnya. Jadi penerusnya, cicit-cicitnya ini dendam. Dendam dan benci kepada Imam Asy'ari dan semua pengikutnya, dan benci kepada kelompok Sufi, kaum Sufi dan pengikutnya. Karena dulu kakek moyang mereka itu dipatahkan. Dibatalkan semua akidahnya oleh Imam Asy'ari. Sekarang dendam. Imam Asy'ari itu hidup di abad ke-2 sampai abad ke-3. Jadi beliau itu termasuk penyatu antara pendapat salaf dan khalaf untuk menyelamatkan umat dari kesesatan Mu'tazilah. Itu Imam Asy'ari. Dan juga Imam Maturidi. Jadi mengkolaborasikan antara pendapat salaf dan khalaf sehingga menjadi penengah, dan ini yang menyelamatkan ummah dari kesesatan yang disusupkan oleh Mu'tazilah. Jadi Ibn Taimiyah itu keluar di abad ke-7, abad ke-6 dan abad ke-7. Jadi siapa namanya Ibn Taimiyah? Ibn Taimiyah itu adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam An-Numairi Al-Harrani, orang Mesir. Jadi kalau kita ingat kelompok Khawarij yang mengkudeta Khalifah Utsman bin Affan, itu dari mana? Dari Irak, Kufah waktu itu, dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir. Ada sejarah yang mencatat 2000 dari Kufah, 2000 dari Basrah, 2000 dari Mesir. Ini kelompok Khawarij. Jadi 6000 datang kepada Sayyidina Utsman untuk mengkudeta Sayyidina Utsman sampai membunuh Sayyidina Utsman. 6000 orang atau lebih waktu itu. Jadi Al-Harrani, ini Numairi Al-Harrani orang Mesir. Jadi sisa-sisa Khawarij yang dulu. Ini Ibn Taimiyah lahir pada abad ke-661 Hijriah, wafat di 722 Hijriah. Bertepatan dengan Masehi, lahir 1263, wafat 1328 miladi. Itu Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah zahar fi tilkal ayyam. Jadi Ibn Taimiyah sekarang keluar kepada manusia di zaman itu, zaman abad ke-6 Hijriah. Sekarang kita sudah abad ke-14. Abad ke-6 Hijriah dengan binadoriyah jadidah, dengan pandangan akidah yang baru. Jadidah, hadisah atau hadisah, bid'ah. Jadi yang hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi apa ya, orang Wahabi itu pelaku bid'ah berteriak bid'ah, pelaku sesat berteriak sesat. Itu Wahabi. Jadi kalau kalian tahu Wahabi itu siapa? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Biar orang tidak sempat membid'ahkan mereka, karena dia sendiri itu orang bid'ah. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, wiritan bid'ah, salaman setelah sholat bid'ah. Padahal dia sendiri yang melakukan bid'ah terbesar di dalam agama. Dan dia sendiri melakukan kebohongan yang besar di dalam agama. Ini nadhariyah jadidah. La yaquluha ahadun qablahu wala ahadun ba'dahu wala minal a'imma wala minas sahaba wala a'immatul madhahib wala a'immatul al-ahadith, hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Daud tidak pernah mengucapkan apa yang diucapkan oleh mereka. Tidak pernah mempunyai pandangan akidah seperti pandangan akidah mereka. Para sahabat tidak ada.
Para a'imah al-arba'ah tidak ada yang mempunyai pandangan mazhab seperti akidahnya Wahabi. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada yang mempunyai pandangan mazhab akidah seperti akidahnya Wahabi, tidak ada. Sampai sekarang kecuali Ibn Taimiyah dan pengikutnya. Apa pandangan akidah Ibn Taimiyah dan pengikutnya orang-orang Wahabi? Taqsimut tauhid. Tulis nggak apa-apa, biar pengalaman. Taqsimut tauhid. Pendapat baru Ibn Taimiyah dan pengikutnya adalah apa? Taqsimut tauhid, pembagian tauhid. Pembagian tauhid ini benar apa salah? Benar. Salah. Maaf. Pembagian tauhid ini benar apa salah? Salah. Kenapa? Yang pertama, ini model baru dalam agama. Model baru dalam agama. Terus. Yang kedua, dalilnya lemah. Jadi dipaksakan atau mengada-ngada. Taqsimut tauhid. Jadi yang qasimut tauhid ila salasati aqsamin, pendapatnya yang qasim, yang qasimut tauhid ila salasati aqsamin. Jadi tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Ini dalam akidah Wahabi. Tulis judul di atasnya biar nggak salah paham kalian. Akidah Wahabi. Jadi tauhid itu terbagi jadi berapa? 3. Ini yang disebut dengan bahasa populernya trilogi tauhid. Trilogi tauhid. Jadi tauhid dibagi menjadi 3. Baik, yang pertama apa? Rububiyah. 1, rububiyah. Terus yang kedua uluhiyah. Terus yang ketiga asma was sifat. Asma was sifat. Jadi tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Sekilas ini tidak bermasalah sekilas kalau kita lihat. Oh ya, rububiyah, tauhid, uluhiyah, tauhid, asma was sifat bagian dari tauhid. Jadi sekilas tidak bermasalah. Tapi mereka kelola 3 bagian tauhid ini untuk menyerang kelompok-kelompok muslim lain yang tidak sependapat dengan mereka. Baik. Kalau kita tanya kepada Ibn Taimiyah, "Wa ma daliluka ya ammana Taimiyah an hadha taqsim?" Jadi kalau kita ditanya apa dalilnya Anda, misalnya tanya kepada Fironda itu, kenapa kok dalam akidah Anda tauhid itu dibagi menjadi 3? Apa dalilnya? Apakah Al-Quran menyatakan seperti itu di dalam ayat? Tidak ada. Apakah hadis membagikan tauhid itu, baginda Nabi membagikan tauhid dengan sabdanya 3 bagian? Tidak ada. Jadi qala Ibn Taimiyah ketika ditanya, "Wa ma daliluka?" Asy-syari'. Jadi dalilnya Ibn Taimiyah syari'. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis pembagian itu bistiqra'in nusus. Katanya Ibn Taimiyah apa? Bistiqra'in nusus, penelitian hadis, penelitian Al-Qur'an. Jadi ketika diteliti ada suatu lafaz yang menunjukkan kepada itu. Ini. Jadi kalau kita tahu berarti ini istiqra, karena Al-Quran tidak pernah membagikan tauhid 3 bagian dan hadis juga baginda Nabi tidak pernah membagikan istiqra'in nusus. Jadi kalau mereka itu halal menetapkan hukum dengan istiqra'in nusus, orang lain itu tidak halal. Kenapa saya bilang seperti ini?
baik, akan saya jelaskan. Kelompok Asy'ariyah atau As-Sufiyah mengadakan maulid dibid'ahkan oleh mereka karena Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, baginda Nabi tidak melakukan. Katanya mereka. Baik. Kami jawab. Ini masalah furu'iyah, ini bukan usuluddin. Ini masalah furu'iyah, kami juga melakukan istiqra'un nusus yang sesuai. Kenapa? Ketika baginda ditanya tentang puasa hari Senin, apa jawab baginda? Dzaka yaumul wulidtu wa dzaka yaumun ub'atsu wa dzaka yaumun amutu. Jadi baginda melakukan maulid, perayaan maulid waktu itu dengan apa? Dengan ibadah puasa. Karena pada hari Senin itu baginda dilahirkan, pada hari Senin itu baginda pindah ke Madinah, pada hari Senin itu baginda juga menerima ba'as, dan pada hari Senin itu pula baginda meninggalkan dunia itu menuju ar-rafiqal a'la. Jadi ini istiqra'in nusus. Dzaka yaumul wulidtu. Oh, tidak boleh tetap. Ini mereka jadi memaksa pendapat orang itu harus dipaksa mengikuti pendapat mereka. Sedangkan ketika mereka tidak punya dalil tentang pembagian tauhid ini, mereka melakukan apa dalilnya? Istiqra'un nusus, penelitian hadis dan Al-Quran. Padahal kalau kita kaji ya, istiqra' mereka itu, penelitian mereka itu salah. Kesannya dipaksakan. Ayo kita kaji satu persatu. Kalau memang taksimut tauhid itu adalah dalilnya istiqra'un nusus asy-syari' alladzi wada'ahu hadzal dalil. Syari' yang meletakkan dalil ini, syari' itu siapa? Allah. Kalau tidak Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Taimiyah itu menetapkan tauhid terbagi menjadi tiga, itu menuduh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan dengan dalih istiqra'un nusus, penelitian dalil. Jadi biar kita bukan bermaksud untuk mengajari mereka orang-orang Wahabi itu dengan istiqra' atau dengan dalil yang salah, tidak, tapi biar mengungkap kebohongan dan kesalahan yang menyesatkan mereka hingga mereka menyerang kelompok Asy'ariyah dan As-Sufiyah dengan dalil-dalil yang tidak berdasar, dengan dalil-dalil yang semua itu kesannya dipaksakan. Baik, sekarang teologi tauhid ar-rububiyah katanya mereka Ibn Taimiyah itu apa? Qala Allah Ta'ala la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ini dalilnya. Biar kalian paham dulu. Coba tadi kasih takrif di bawahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu mengetahui bahwa Allah Al-Khaliq. Rububiyah itu. Ini bagi mereka ya. Sebelum kita masuk kepada istiqra'un nusus, kalian perlu tahu apa itu rububiyah. Rububiyah itu mengetahui bahwa Allah itu Al-Khaliq, akan tetapi menyembah selain Allah. Ini pendapat mereka, bukan yang pendapat yang benar. Ini pendapat salah mereka. Ini adalah pendapat salah mereka. Rububiyah itu adalah mengetahui bahwa Al-Khaliq itu Allah, tapi menyembah selain Allah. Itu pendapat salah mereka. Baik. Terus, uluhiyah itu apa? Uluhiyah itu Allah ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Ini yang kita baca di Safina, ini yang kita baca di
di Sulam. Allah ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi uluhiyah dan rububiyah dipisah. Orang selain Wahabi itu dimasukkan kepada rububiyah, terus yang Wahabi dan Ibn Taimiyah masuk kepada uluhiyah. Jadi tinggal yang paling utama dia dengan kelompoknya, yang lain semua musyrik. Oleh karena itu mereka kesana kemari mengkafirkan orang-orang. Yang bermaulid kafir karena menyembah selain Allah. Tahlilan kafir karena menyembah selain Allah. Sesat itu seperti itu. Jadi nanti akan dibahas itu secara lengkap tauhid rubaiyah mereka dan tauhid humasiyah mereka. Jadi setelah Ibn Taimiyah ini pengikutnya berkembang. Bukan hanya membagi tauhid 3, kan, tetapi dibagi menjadi 4 dan dibagi menjadi 5. Semakin musyaddidin, sehingga semua orang yang tidak sependapat dengan mereka itu musyrik. Tapi ada sebagian mereka yang tetap bertahan di 3, jadi yang 4 dimasukkan ke yang 1, yang 5 dimasukkan ke yang 2. Itu nanti akan dibahas di Dersina Al-Qadim insyaallah. Terus tauhid asma wa sifat apa? Tauhid asma wa sifat secara ringkasnya, mereka yamshi wara'al mutasyabih. Jadi mereka itu berpendapat dengan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang jelas, muhkamat, dan hadis-hadis yang jelas. Seperti apa dalam ayat? Dalam ayat seperti yadullah fawqa aydihim. Ar-Rahman al-Arsyistawa, duduk di singgasana, duduk hakikiyat. Itu menurut mereka. Kalau kita tidak sependapat dengan mereka. Kita tidak sependapat dengan mereka apa? Kalau kita ini yamshi wara'al muhakkamat. Kita ini berjalan berpendapat di belakang ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab. Yang muhkamat itu adalah pusatnya ayat. Yang mutasyabih harus dikembalikan kepada muhkam. Jadi mereka ikut yang mutasyabih, yang kita ikut pada ayat yang jelas. Nah, ini karena itu mereka mengkafirkan kita, kelompok-kelompok Asy'ari itu dengan seperti itu. Yang benar dikafirkan oleh yang salah. Baik, itu adalah ringkasan teologi tauhid. Jadi apa di sini tauhid rububiyah? Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya. Ibn Taimiyah mengambil dalil dari ayat la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Artinya jika mereka orang-orang musyrik itu ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka orang-orang musyrik itu akan berkata Allah. Jadi katanya Ibn Taimiyah, orang musyrik itu muwahhid. Muwahhid tapi musyrik. Ini bertentang tanakut, tanakut. Jadi misalnya ini ya, ini dibilang 1 tapi 2. Nah, ini kan tanakut, 1 atau 2. Musyrik atau muwahhid, tanakut. Ini sudah salah dari sini, penetapan akidah sudah salah. Sudah bertentangan. Satu keputusan tapi bertentangan. Muwahhid tapi musyrik. Musyrik tapi muwahhid. Jadi kelompok-kelompok musyriki, orang-orang kafir itu katanya Ibn Taimiyah muwahhid tapi muwahhid rububiyah. Ini yang dipaksakan. Jadi akhirnya mereka mengkiaskan kelompok muslimin dari as-sufiyah, kelompok muslimin dari asy'ariyah disamakan dengan orang musyrik, muwahhid rububiyah. Ini memaksakan kehendak. Terus baik, siapa sekarang yang dari sini sudah salah ini ya. Dari penetapan
tauhid rububiyah itu sudah salah. Tenakut dalam satu keputusan, tenakut, bertentangan. Muwahhid musyrik. Satu tapi dua, dua tapi satu. Itu kan tidak bisa. Kalau ini dua ya dua, kalau ini satu ya satu, tidak bisa. Ini disebut satu tapi dua, dua tapi satu, kan bingung orang. Muwahhid tapi musyrik, musyrik tapi muwahhid. Akhirnya bingung, ini yang benar yang mana? Dua-duanya benar, musyrik dan muwahhid, tidak bisa. Keputusan tetap satu. Ini yang pertama. Ini sudah jelas salah, bertentangan. Satu keputusan bertentangan. Baik. Jadi ayat ini katanya Ibnu Taimiyah diperkuat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Orang musyrik itu karena dalih ayat ini. Orang musyrik itu menyembah berhala karena untuk menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Iya, karena mereka apa? Menyekutukan Allah, tidak disebut tauhid, tidak. Dari menyembah berhala itu sudah otomatis dia menyekutukan Allah. Menggandakan Allah, simpelnya seperti itu, tidak bisa. Baik, ini sekarang yang tauhid uluhiyah. Uluhiyah, ini tauhid uluhiyah. Wama dalilu kayak Ibn Taimiyah ini tauhid uluhiyah. Apa dalilnya Anda dan apa pendapat Anda? Wama ra'yuka hingga Anda menetapkan tauhid uluhiyah. Annal insan ba'da an yu'mina la budda ayya'budu ma'ahu ahada. Jadi katanya Ibn Taimiyah, manusia setelah beriman tidak boleh menyembah selain Allah. Hanya satu Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah. Baik, selesai? Oke, selesai. Sekarang asma'us sifat. Secara ringkas dulu. Apa asma'us sifat? Antu'mina annallaha fawqal arsy wa anna yadullah yadun hakiki wa anna yadullah yadan hakikiyah wa anna wajhallah wajhan hakikiyah. Itu kemarin di video satunya Firanda bilang man qala la ilaha illallah yuridu bihi wajhallah. Ini lucu kalau kalian lihat di YouTube. Coba lihat di YouTube. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah yuridu bihi wajhallah. Firanda. Agak genit-genit gimana itu Firanda. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan berkehendak wajah Allah. Subhanallah. Jadi baca la ilaha illallah berkehendak wajah Allah. Ini mutasyabih. Baik. Saya bilang lucu kenapa? Saya bilang lucu kalau Al-Quran berkata seperti ini. Wahai ayyuhal firanda. Apa? Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi katanya dia yuridu bihi biha wajhallah. Orang yang bilang la ilaha illallah mengharapkan wajahnya Allah. Wajahnya saja bukan zatnya. Jadi kan lucu mengharapkan wajahnya Allah saja. Maka dakhalal jannah. Baik. Oke. Kalian benar ayyuhal firanda. Tapi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saya kemarin mikir setelah dengar ada orang yang bertanya ini bagaimana tanggapannya dan pendapatnya Anda tentang video yang beredar ini. Saya langsung tertawa. Kullu man 'alaiha fan, jawabnya seperti ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang ada ini akan fan, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tinggal wajhu rabbika. Kalau diartikan versi mereka, tinggal wajah Tuhanmu saja. Semuanya hancur, badannya hancur semua. Tinggal wajahnya saja. Subhanallah. Kalau kita mentakwil bahwa yang dimaksud dengan wajah itu apa? Yang dimaksud dengan wajah itu adalah Zatullah. Man qala la ilaha illallah yuridu Zatallah.
ikhlas karena Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa, dan tersisa zatnya Allah, semua hancur tinggal zatnya Allah yang tersisa. Al-baqa, yang maha abadi. Subhanallah. Dia itu katanya doktor MALC apa, tapi kok pendapatnya seperti itu. Wajah Allah katanya. Subhanallah. Ini yang dimaksud tauhid asma sifat. Dia itu berjalan di bawah hukum mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih, dan mengabaikan ayat-ayat yang jelas. Ya jelas salah. Sekarang kita cari apa yang ditetapkan, yang diikrar oleh syariat, oleh Al-Quran. Ayo satu persatu kita cari. Sini kita mendapatkan ayat yang bercerita tentang Nabi Yusuf di dalam penjara. Ketika memberi tausiah kepada teman-temannya di dalam penjara waktu itu. Apa? A'arbabun mutafarriqun amillahul wahidul qahhar. A'arbabun mutafarriqun amillahul wahidul qahhar. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau sudah memakai, pasti itu adalah ikrar. Ikrar syariah. A'arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahhar. Apakah Rabb a'arbabun mutafarriqun amillahul wahidul qahhar? Apakah Rabb yang banyak yang kalian harapkan? Atau Allah satu? Ini pemakaian arbab di sini adalah untuk tauhid uluhiyah yang dimaksud oleh Ibn Taimiyah. Jadi kalau memang mereka masih bilang, oh itu masih belum jelas, kef masih belum jelas. Sayyidina Yusuf yu'allimu ashabahu fi sijjin. Jadi Sayyidina Yusuf itu memberi tausiah kepada teman-temannya di penjara agar apa? Agar mentauhidkan Allah, jangan mentauhidkan ilah-ilah yang lain. Baik, kalau memang itu kurang jelas, baik, ada yang lebih jelas. Ayat yang lain, Allah menetapkan tauhid rububiyah dengan yang Anda maksud uluhiyah. Lafadznya pakai lafadz rububiyah dengan maksud yang dimaksud oleh Anda adalah uluhiyah. Baik. Lakinnallah huwa rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Jelas. Surat Al-Kahfi. Lakinnallah huwa rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ini Rabbun, Rabbi, Tuhan kami. Tidak bilang ilahi wala usyriku bi ilahi ahada, tidak bilang seperti itu Al-Quran. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, Al-Quran jika sudah memakai lafadz dengan tujuan makna yang ditentukan oleh syari', maka itu adalah ikrar. Jadi sekarang Al-Quran berkata aksu pendapat Ibn Taimiyah dan orang-orang Wahabi. Sekarang yang salah siapa? Anta walat ya Ibn Taimiyah waliyadzubillah, Al-Quran. Jadi ya hakikatnya mereka yang salah. Al-Quran berkata lain, tidak seperti apa yang ditetapkan oleh mereka. Ini sudah jelas bahwa tauhid uluhiyah dan rububiyah itu tidak ada.
Yang ada apa, yang benar apa? Uluhiyah dan rububiyah itu mutalaziman. Kadang Al-Quran memakai rububiyah, kadang memakai ilahi, uluhiyah. Itu mutalaziman, dua lafaz yang mempunyai arti satu, ialah Allahu wahdahu la syarikalah. Allah itu maha satu, tidak ada sekutu bagi Allah. Rububiyah wala uluhiyah. Jadi sudah jelas di sini bahwa Ibn Taimiyah memaksakan kehendak untuk apa? Memaksakan kehendak untuk mengkafirkan kelompok-kelompok muslimin, kaum-kaum muslimin yang tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa rububiyah, uluhiyah itu satu makna. Di antaranya, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Allah tidak berfirman alastu bi ilahikum. Ini makna uluhiyah. Tapi Allah berfirman alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi sudah jelas bahwa tauhid itu, uluhiyah dan rububiyah itu adalah satu. Maknanya kita harus menyatukan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu wahdahu la syarikalah. Seperti itu. Kenapa mereka itu memaksakan kehendak untuk mengkafirkan Imam Asy'ari? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman untuk mereka, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Datang belakangan terus kemudian mengkafirkan orang-orang yang sudah senior, mengkafirkan para a'immah, mengkafirkan Imam Asy'ari. Itu mereka. Datangnya belakangan. Kemudian tambah parah di abad ke-13. Muhammad bin Abdul Wahhab sudah semakin pintar untuk merenovasi pendapat-pendapat mereka agar orang-orang ketipu dengan pendapat-pendapat mereka. Jadi inilah kelompok Wahabi dengan trilogi tauhidnya untuk menipu umat-umat Islam agar terkecoh dan terpengaruh oleh pengaruh dakwah mereka. Mengkafirkan Imam Asy'ari, membid'ahkan Sufiyah, membid'ahkan Maulid. Kalau di Indonesia ini yang diserang adalah satu organisasi NU. Karena yang dianggap akan menjadi penghalang gerakan dakwah mereka hanya satu, NU. Karena itu diserang habis-habisan oleh kelompok Wahabi, Salafi, Firanda dan kawan-kawannya. Sekarang Asma'us Sifat. Asma'us Sifat kalau di kita kan sudah jelas sifat 20 yang ditetapkan oleh Imam Asy'ari, wujud, qidam, baqa. Kalau anak kecil dilakukan Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi. Wujud satu, wujud Allah itu satu, tidak ada duanya. Qidam itu satu, hanya Allah, tidak ada duanya. Itu tauhid asma'us sifat kalau di kita. Mukhalafatul hawadisi. Allah itu membedai semua yang baru, dan semua yang baru tidak sama dengan Allah. Ini kalau tauhid asma'us sifat di Imam Asy'ari. Kalau di mereka beda. Allah punya tangan. Allah duduk di kursi, di singgasananya, di arasnya.
Allah mempunyai mata, Allah mempunyai rambut, itu kata mereka. Jadi Allah duduk di kursi asanindin begini, yattaki, dan setiap keringat Allah berkeringat. Jadi Allah disamakan dengan makhluk. Tetesan keringatnya itu menjadi ribuan malaikat Allah. Ini benar-benar sudah jelas ini kelompok mujassimah. Kelompok tajsim, menjisimkan Allah. Sudah jelas. Kelompok tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu haswiyah, tasbih, tajsim. Jadi ini Ibn Taimiyah ini mengkolaborasi antara pendapat mujassimah dengan pendapat musyabbihat. Jadi tapi mereka mempermainkan lafaz seperti bilang bahwa Al-Quran itu hadis itu karena mereka ahdasahullah, Allah yang menghadiskan, yang baru mengeluarkan di zaman baginda Nabi diutus. Jadi permainannya itu tipis. Mereka itu itlaq abil alfat, mempermainkan lafaz. Hadis tapi bukan makhluk. Ini kan bingung. Quran itu hadis tapi bukan makhluk. Padahal setiap yang hadis itu otomatis sudah menjadi makhluk. Oleh karena itu mereka benci kelompok Asy'ari yang tidak sependapat dengan mereka. Yang bilang Quran itu hadis, tidak. Quran itu tidak hadis. Quran itu adalah kalamullah min jihad kalamillah. Quran itu qadim kasairi sifatillah, kalamillah qadim kasairi sifatillah. Itu pendapat Imam Asy'ari. Baru yang ini alfat wa ahruf fi hadzal Quran, lafaz yang dicetak ini yang dibilang sama bagian Asy'ariyah. Ini yang dibilang baru ini buatan manusia. Tapi ma'ani hadhil alfat itu adalah kalamun nafsi. Jadi yang dituduhkan oleh Firanda itu ini. Kalau ini bilang ini qadim ya bertentangan karena ini bisa rusak. Ini bisa rusak. Tapi ma'ani hadhil alfat alladhi fi hadhil Quran huwa alladhi al-qadim kasairi sifatillahi ta'ala. Kalau mereka bilang apa? Al-alfat wal ma'ani hadha hadis baru. Katanya mereka, itu pendapat mereka. Jadi mereka itu sesat dan menyesatkan. Tapi anehnya begini ya. Mereka itu pelaku bid'ah berteriak bid'ah. Mereka itu pelaku dolal berteriak dolal kepada orang lain. Itu anehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Siapakah kelompok-kelompok mereka itu? Sejelas-jelasnya. Ini Pak dengarkan. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kalau sekarang kalian tanya, lalu siapa kiai yang benar? Apa kelompok Asy'ari dan As-Sufiyah atau apa kelompok Wahabi yang benar dengan dalil-dalil mereka, pendapat mereka? Kalau saya tidak bisa menghakimi antara para a'imah. Yang akan menghakimi adalah syariat karena panutan kita adalah syariat. Jadi inilah Al-Quran memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepada engkau Muhammad. Dari Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang jelas. Itu yang disebut apa? Ummul kitab. Pusatnya kitab, rujukan kitab. Rujukan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat yang jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan selain yang jelas, yang muhkamat, itu adalah yang mutasyabih, yang tidak jelas. Terus Allah Subhanahu wa taala menetapkan fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun mereka yang hatinya sakit, yang hatinya bermasalah, apa fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka yang hatinya salah, yang hatinya sakit, yang hatinya bermasalah, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih seperti yadullah fawqa aydihim. Siapa itu? Orang Wahabi. Jelas? Jelas. Orang Wahabi. Kenapa mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas tentang sifat Allah? Ibtigha al-fitnah, karena menginginkan fitnah untuk umat, kesesatan. Wabtigha ta'wilih, dan mereka itu menginginkan mentakwil dan menggali makna-makna mutasyabih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan ada yang tahu takwil ayat mutasyabih illallah kecuali Allah. Sudah Allah putuskan waktu itu. Jangan kalian menggali arti-arti ayat mutasyabih, kalian tidak akan pernah sampai kepada itu. Itu firanda. Kenapa kok harus tidak dijelaskan kepada umat ayat-ayat mutasyabih? Harus dijelaskan dong. Tatkala Allah berbicara dengan Musa. Ini ayat-ayat mutasyabih semua. Kenapa kalian memaksa untuk menjelaskan itu dengan jelas-jelasnya padahal Allah tidak menginginkan itu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma qadarullahu haqqa qadri. Sehebat apapun ilmu Anda, sekuat apapun ilmu Anda, sedalam apapun ilmu Anda, itu tidak akan pernah berusul kepada apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min ilmin illa qalil. Allah memberikan ilmu kepada kita semua, kepada orang yang alim hanya sedikit. Wa ma qadarullahu haqqa qadri. Kalian tidak akan pernah mampu untuk berusul terhadap apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang menetapkan, bukan saya, bukan lisan saya, tapi Al-Qur'an yang menetapkan siapa yang berjalan di belakang mutasyabih ialah mereka fi qulubihim zayg. Hatinya sakit, hatinya sesat, hatinya bermasalah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Warrasikhuna, yang pandai di dalam ilmunya, yang banyak ilmunya, yang matang ilmunya. Siapa? Kelompok Asy'ariyah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi kelompok Asy'ariyah kita semua ini amanna billah bima jaa'a anillah bimuradillah. Ini adalah kelompok Imam Asy'ari. Kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kita adalah kelompok alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Al-mu'minuna bil ghaib. Jadi kalau kalian ditanya siapakah yang benar antara kelompok Asy'ari dan kelompok Wahabi, jawabnya hanya satu ayat ini. Apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu adalah mereka Wahabi. Ammal al-Asy'ariyah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih.
kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tidak tertipu oleh fatwa-fatwa Wahabiyah yang beredar, gencar menyesatkan dan mengkafirkan kelompok-kelompok Asy'ariyah dan kelompok-kelompok Sufiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat dari kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesesatan dan menuntun kita menuju jalan yang lurus, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.